Oh, ini ikannya. Coba diangkat. Diangkat. Angkat kita nak dia anu na. Ano guys? Wow, it's very big fish. Yeah, thank you very much for you. You are the best one. Begini, betul ko eh. Kalau ada ko batu ya. Ya. Namamu siapa? Mogen. Mogen. Iya. Oh, berapa ekor Pak Mogen? 2 ekor. Tadi aku nanti ko yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Today we like to show you about a special place. It's called here Bajo Bahari. Bajo Bahari is special place, the village of fishery. Fishery in Bajo Bahari, capital of Buton and province south of Celebes, Indonesia. So ladies and gentlemen, this village, it could be said as like on the water, and then all of the people here, it's called Bajo. Bajo race is special one. They haven't garden, but they have garden in the water, in the ocean. Wow, ladies and gentlemen, inilah salah satu contoh kehidupan orang Bajo di wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Suku Bajo di Kabupaten Buton ini adalah salah satu desa yang mandiri. Mereka memiliki perangkat-perangkat pemerintahan, yakni perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga kepala-kepala dusunnya, di mana wilayah mereka ini adalah mayoritas perairan. Mereka tidak memiliki kebun-kebun sebagaimana masyarakat biasa, melainkan mereka memiliki kebun-kebun di laut. Dapat kita katakan bahwa mereka ini tidak punya daratan, tapi kalau lautan adalah milik mereka. Untuk itu, kalau sebelumnya orang belum mengenal orang Bajo, maka kali ini channel Butuni Televisi Indonesia melalui reporter Gino Samsudin bersiap memperkenalkan kehidupan orang Bajo. Kehidupan orang Bajo identik, bisa dikatakan separuh manusia, separuh ikan. Artinya kehidupan mereka mayoritas di laut, mulai dari pencarian ikan-ikan tradisional dari bibir pantai hingga ke Laut Biru, juga nelayan-nelayan yang pencari ikan dari bibir Laut Biru hingga ke laut paling dalam. Tak jarang mereka ini ditemukan pada daerah-daerah di Indonesia. Misalnya saja seperti Wakatobi. Di Wakatobi itu ada satu daerah yang disebut daerah Mola, di mana daerah Mola memiliki 4 desa. Semua mereka adalah orang-orang Bajo, dan mereka adalah petarung-petarung laut dalam. Untuk itu, kalau mengenal kehidupan mereka dan mengenal situasi perairan di wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mereka itulah adalah hal biasa dan itu merupakan kebun mereka. Selain itu pula, mereka bisa berpindah-pindah hingga sampai ke negeri wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga ke berbagai penjuru-penjuru tanah air, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah hidup berkelompok-kelompok, di mana mereka tak bisa hidup kalau tinggal di daratan. Rata-rata di antara mereka tinggalnya di laut dan membuat pemukiman atau rumah perumahan di laut. Ada satu anekdot atau ada satu cerita legenda. Kata dalam legenda itu disebutkan bahwa orang Bajo tidak bisa hidup di darat. Jika hidup di darat, maka badan-badan mereka terasa alergi. Namun kalau mereka hidup di laut,
mereka bisa sehat walafiat laksana ikan-ikan yang juga manusia ikan. Untuk itu, kalau kita melihat mereka adalah manusia-manusia biasa, juga cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng di antara mereka. Padahal orang-orang darat kalau turun ke laut dengan spontan berubah kulit mereka. Namun orang-orang Bajo biasa saja. Biasa saja dan biasa saja. Memang orang Bajo bukanlah manusia biasa, melainkan mereka adalah manusia-manusia super yang hidup berpindah-pindah dari laut ke laut. Mereka tak bisa hidup di daratan. Itulah kelebihan orang suku-suku Bajo, di mana suku Bajo ini merupakan salah satu manusia-manusia petarung yang hidup di lautan. Mereka tak mengenal badai, mereka tak mengenal cuaca buruk. Mereka tetap jalankan aktivitasnya sebagaimana manusia biasa di daratan. Wow, ayo kita saksikan terus. Lihatlah salah satu ibu ini yang merawat ikan-ikan hasil tangkapan keluarga mereka, dan juga mereka dengan mudah mengetahui bahwa ikan saat ini sudah saatnya pemijahan atau bertelur. Meskipun seperti itu, ibu-ibu ini tak jarang mereka turun juga ke laut membantu suami-suami mereka dan keluarga mereka di laut. Memang suku Bajo adalah suku yang betul-betul manusia, separuh manusia dan juga separuh ikan. Karena itu, kalau mereka diperhatikan secara seksama, tak jarang juga di antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang jadi profesor dokter. Memang manusia-manusia ini adalah manusia yang paling hebat dan memiliki wawasan yang begitu hebat. Artinya, kalau kita melihat kehidupan mereka begitu kekar dan sehat. Memang adalah benar kalau mantan Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujastuti dulu menyebutkan bahwa barang siapa yang memakan ikan, maka dia adalah manusia-manusia sehat walafiat, bahkan juga cerdas dalam arti bisa memiliki wawasan yang hebat, dan juga mereka adalah petarung-petarung. Tak mengenal, mereka tak pernah takut dengan kejamnya lautan dan juga hantaman badai di lautan. Ombak mulai dari ombak yang tingginya 1 meter hingga 8 meter mereka hadapi, dan mereka bisa hidup di tengah gempuran ombak-ombak yang dahsyat itu. Mungkinkah ini mereka bagian dari manusia-manusia laut? Ya, itu jawabannya. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya jika mau mengambil khususnya angkatan laut atau tentara angkatan laut, tentu saja orang-orang Bajo inilah yang paling cocok, karena mereka adalah hidup berpindah-pindah di lautan dan tak mengenal badai. Badai adalah hal biasa buat mereka. Sama saja mereka menyebutkan sebagaimana kita di daratan mendaki sebuah bukit atau lembah, dan juga bukit-bukit itu atau ombak-ombak itu dianggap oleh mereka hal biasa. Tak pernah kita dengar bahwa orang Bajo tenggelam di laut. Mereka hidup cukup. Mereka hidup sederhana dan ombak. Demikian pula badai-badai ombak yang tinggi-tinggi itu dianggap biasa oleh suku Bajo. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang ada di daratan? Mereka adalah pemberi kita ikan-ikan segar. Apakah kita hanya melihat mereka seperti itu? Nah, di sini negara harus hadir. Kalau negara hadir, siapkanlah mereka fasilitas
sebagaimana ada yang terjadi di daerah lain, adanya cold store untuk bisa menyegarkan ikan mereka. Cold store atau mesin pabrik es itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Bajo Bahari. Nah, selama umur Bajo di Sulawesi Tenggara, tak pernah kita dengar ada negara yang hadir untuk memberikan mereka bantuan-bantuan seperti cold store. Padahal cold store itu adalah memberi mereka ikan-ikan yang ditangkap oleh mereka akan menjadi segar. Nah, jika mau ingin makan ikan segar, berikanlah kepada mereka mesin pabrik es atau cold store. Cold store is the best for the make fresh the fish when the Bajo catching fish on the water, on the ocean. Ladies and gentlemen, we could be said Bajo is the humanity and middle fish. Thank you very much for it. Ya. Namamu siapa? Mogen. Iyo. Oh, berapa ekor Pak Mogen? 2 ekor saja kok. Aku nak takut tu. Cuma 2, ada pak 2. Oh, 2 saja ya. Papa enggak Mogen. Berapa lama ke laut Pak? Dari kemarin. Oh, kemarin sore ya. Kemarin sore. Oke, terima kasih Pak Mogen. Yeah, this Morgan, his name is Morgan. He is a special one here, and then it could be said that every day they are going to the fishing and then fishing ground from here. Pak, berapa jauh Pak dari sini kira-kira? Ke tempat anu Pak? Cukup 1 jam. Udah sampai 1 jam. Sampai. Nah, Oh. Ibu, kalau ibu namanya siapa Bu? Si Sumiana. Si Sumiana. Iya, si Sumiana ibu nelayan di sini ya. Iya. Apa nama desanya ini Bu? Desa Bajo Bahari. Jari. Ya. Now I am still in the Desa Bajo Bahari. Desa Bajo Bahari. Ya, ya. Oh ini ikannya, coba diangkat. Diangkat. Angkat pembitah nak dia anu ah. Halo guys. Wow. Yeah, thank you very much for you. You are the best one. Begini, batik ko eh. Ano bro? Kalau air ko batu ya. Ya. Namamu siapa? Mogen. Iyo. Oh, berapa ekor Pak Mogen? 2 ekor saja kok. Aku nak takut tu. Cuma 2, ada pak 2. Oh, 2 saja ya. Papa enggak Mogen. Berapa lama ke laut Pak? Dari kemarin. Oh, kemarin sore ya. Kemarin sore. Oke, terima kasih Pak Mogen.
Yeah, this Morgan, his name is Morgan. He is a special one here, and then we could be say that every